paham, seperti pihak yang melaporkan yang gagal paham, akhirnya nggak nyambung, jaka sembung bawa golong nggak nyambung, ya kan? Nah, saya berharap kepada Kemensos ya, dengan keterbatasan online ini tetap bisa memahami dan bisa melihat fakta-fakta serta bukti-bukti yang nantinya akan dijelaskan oleh Mbak Ica. Masyarakat juga perlu tahu sehingga jangan sampai dari pihak Pak Dodi selalu dihujat, selalu dibully, selalu dicemarkan dengan kata-kata bahasa yang kemudian tidak baik, tidak pantas. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Persoalan Marissa Icha dengan Kemensos sudah clear dan Kemensos juga tidak akan meneruskan persoalan ini lebih jauh. Namun nampaknya Marissa Icha masih gemes dengan orang-orang yang mendemo dirinya untuk dipidanakan saat dirinya akan bertemu dengan Kementerian Sosial. Beberapa wanita dan juga pria sempat mendemo Marissa Icha, dan kini Marissa Icha bersama pengacaranya akan mengusut tuntas dan bahkan menandai wajah ibu-ibu yang demo yang memberikan pernyataan dan mengatakan dia sebagai ketua KOWI tersebut. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita dibantu pun dia sudah banyak uang dari masing-masingnya. Seperti itu. Jadi kalau stop eksploitasi jalan. Sampai saat ini masih ya Bu ya, berlaku. Secara ini kan mungkin masih ya, karena kan mereka kan hanya mengadakan rumah untuk Gala. Sedangkan Gala sendiri sudah mendapatkan rumah tersebut gitu ya. Dan setelah kemarin mendapatkan penjelasan dari Kemensos bahwa Kemensos sebenarnya tidak masalah dengan hal-hal yang dilakukan oleh Marissa Icha. Permasalahan dan kesalahan Marissa Icha karena hanya tidak izin saja. Tapi Marissa Icha juga menjawab bahwa memang dia tidak tahu. Dan setelah itu Marissa Icha pun menarget siapa yang menjadi dalang demo tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat, dan tadi kebetulan saya lewat di dekat Monas, dan saya melihat ada sekumpulan orang yang demo, dan kemudian saya lihat di berita, oh ternyata demo masalah Icha mengenai donasi. Ya, mereka minta Mbak Icha ditangkap dan ditahan soal donasi untuk Gala. Nah, dan melalui akun Instagramnya, Marissa Icha mengatakan usut sampai ketemu dalangnya. Jangan dikasih ampun, gak ada otak, bikin onar, bikin gaduh. Dan kemudian Marissa Icha juga menulis, sampai aku menemukan bukti siapa dalang di balik ini, sehingga memperkeruh keadaan yang seharusnya tidak jadi masalah, saya tidak akan tinggal diam. Saya diam bukan berarti saya buta. Sedikit saya sudah membaca Anda kok. Bangkai itu ditutupin, tetap akan tercium juga Pak. Saya tahu kok siapa Anda. Itulah kata Marissa Icha. Nah, siapakah dalangnya ini? Tentunya tidak jauh-jauh dari kubu Dodi yang dimaksud oleh Marissa Icha ini. Sementara itu hal ini juga dikomentari oleh Mirwansyah SHMA, pengacara dari Riau, yang mengatakan siap membela Marissa Icha ini juga mengomentari di akun TikToknya saat dia melihat demo yang digunakan untuk menjegal Marissa Icha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat, dan tadi kebetulan saya lewat di dekat Monas, dan saya melihat ada sekumpulan orang yang demo, dan kemudian saya lihat di berita, oh ternyata demo masalah Icha mengenai donasi. Ya, mereka minta Mbak Icha ditangkap dan ditahan soal donasi untuk Gala. Nah, itu donasi dari donatur orang baik, ya, bukan uang hasil korupsi, bukan uang hasil ngerampok, ya. Lalu
diminta diserahkan kepada negara, dan kemudian inisiatornya Mbak Ica minta ditahan dan ditangkap. Tega amat katanya mama. Harusnya kan mama lebih punya perasaan kasih dan sayang, apalagi ini menyangkut anak yatim piatu gala. Dan jangan berlebihan lah, nggak enak. Ini seperti apa sih sebenarnya strateginya, dan ini upaya-upaya apa sih ya? Masih banyak hal lain kok yang harus kita urusin, nggak perlulah kita sampai demo ya. Ya saya memahami bahwa demo itu diatur dalam Undang-Undang 9 tahun 98, setiap orang berhak untuk menyampaikan aspirasi di hadapan publik dan itu dijamin oleh konstitusi. Tapi dasar kita menyampaikan aspirasi itu harus berdasarkan hati nurani, kebenaran, dan jangan berangkat atas dasar hal-hal yang lain ya. Sedih saya melihat demo tadi ya. Saya berharap kepada Kemensos segeralah ya menyimpulkan dan kemudian mengeluarkan keputusan terkait dengan hiruk pikuk persoalan donasi untuk gala ini, sehingga tidak terjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat dan tidak terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Dan kita minta Kemensos sesegera mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah ya tadi virtual dan diklarifikasi oleh Mbak Ica, ya segera. Kalau memang ada yang kurang, tuntaskan. Jangan ditunggu dan ditunda-tunda ya. Ini menyangkut ya soal anak yatim, nggak baik apabila ini berlarut-larut ya. Saya minta kepada Kemensos segerakan dan berikan keputusan, dan keputusannya pun saya harapkan keputusan yang bijaksana, yang adil, dan kita menunggu mudah-mudahan ini segera tuntas. Salam keadilan dari Jakarta. Tanggapannya dong Bang Long, masalah batalnya pertemuan antara Kemensos dan Ica yang diganti dengan virtual. Baik, saya ingin menanggapi setelah dikonfirmasi oleh Ica bahwa yang seharusnya diagendakan 12 hari Rabu 2022 ya, undangan daripada Kemensos ya kepada Ica itu batal dan digantikan tanggal 11 hari Selasa, dan itu pertemuannya sifatnya virtual atau online. Nah, kemudian saya cukup kecewa kepada Kemensos ya. Kenapa? Karena yang seharusnya tadi pertemuan bisa direct langsung ya, Ica bisa menjelaskan kronologisnya, bisa membeberkan fakta-fakta dan kemudian mengurai kejadian yang sebenarnya serta menyerahkan bukti-bukti yang ada terkait dengan donasi rumah untuk gala yang sudah terkumpul ya, tapi itu tidak jadi dan digantikan menjadi online. Nah, kita khawatirkan nanti gagal paham lagi ya. Ya, saya berharap Kemensos tidak gagal paham seperti pihak yang melaporkan yang gagal paham, akhirnya nggak nyambung, jaka sembung bawa golong, nggak nyambung ya kan. Nah, saya berharap kepada Kemensos ya, dengan keterbatasan online ini tetap bisa memahami dan bisa melihat fakta-fakta serta bukti-bukti yang nantinya akan dijelaskan oleh Mbak Ica. Dan setelah itu saya berharap ya langsung bisa diambil kesimpulan ya, dan kemudian apakah ini masuk pelanggaran atau tidak ya, langsung dibuat kesimpulan sehingga isunya tidak kemana-mana dan tidak bias ya. Dan ini menjadi tidak sehat ya, terutama juga untuk Kemensos, karena uang itu terkumpul dan sudah dibelikan rumah untuk gala. Sebenarnya tidak ada persoalan apapun. Kalau memang ada persoalan administrasi, tolong dijelaskan dan berikan pemahaman kepada kita semua, masyarakat atau rakyat Republik Indonesia ya. Jadi saya berdoa dan memberikan dukungan kepada Mbak Ica, semangat dan sukses terus. Mudah-mudahan soal donasi ini bisa segera selesai. Salam keadilan dari Jakarta. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.